Syiah sebagai salah satu mazhab dalam Islam memiliki sejarah yang panjang dan dinamis di berbagai wilayah, termasuk juga Malaysia. Di negara ini, perkembangan Syiah selalu menarik perhatian, terutama karena Malaysia merupakan mayoritas penganut Islam Sunni, khususnya mazhab Syafi'i. Meskipun demikian, minoritas Syiah, keberadaan Syiah di Malaysia tetap penting baik dari segi sejarah maupun pengaruhnya terhadap perkembangan agama dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Syiah di Malaysia. Syiah di Malaysia dipercayai telah mula hadir awal zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-15. Ketika itu Melaka merupakan pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara, menarik pedagang dari pelbagai negara termasuk dari Timur Tengah dan India yang membawa pelbagai bentuk mazhab dan pemahaman Islam. Namun perkembangan dan penyebaran Syiah pada masa itu tidak begitu kuat karena pengaruh Sunni lebih dominan. Beberapa teori menyebutkan adanya pelaut dan pedagang dari Timur Tengah dan Persia yang membawa ajaran Syiah ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-19, penghijrahan komuniti Syiah dari India dan Persia atau Iran ke Malaysia mula memberi sedikit pengaruh. Migrasi ini terutama dari komuniti keturunan India Muslim, terutamanya daripada Puak Khoja dan orang Iran yang datang untuk tujuan perdagangan, turut membawa ajaran Syiah bersama mereka. Namun pengaruh Syiah dalam konteks sosial politik Malaysia mulai lebih terasa pada abad ke-20. Pada masa ini terutama setelah revolusi Iran pada tahun 1979, ajaran Syiah mulai mendapatkan perhatian lebih luas di kalangan masyarakat Muslim Malaysia. Walaupun Syiah telah lama wujud di Malaysia, ia jarang menjadi mazhab dominan atau diiktiraf secara luas oleh institusi agama resmi. Selepas revolusi Iran pada tahun 1979, terdapat kebangkitan minat terhadap Syiah di kalangan sebagian kecil masyarakat Muslim di Malaysia. Revolusi ini memberikan inspirasi kepada setengah golongan untuk menyokong atau menganut ajaran Syiah, walaupun penerimaannya kekal terhad. Namun akibat pengaruh kuat daripada Sunni dan mazhab Syafi'i, ajaran Syiah senantiasa dilihat sebagai ajaran minoriti yang tidak selari dengan ajaran utama Islam di Malaysia. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Agama dan Majelis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menolak Syiah dan menganggapnya sebagai ajaran yang tidak sah di Malaysia. Pada tahun 1984, Fatwa Kebangsaan menyatakan bahwa ajaran Syiah tidak diizinkan di Malaysia kecuali di bawah mazhab Jaidiyah dan Ja'fariyah. Pada tahun 1996, Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia mengeluarkan fatwa yang melarang ajaran Syiah disebarkan dan dipraktikkan di kalangan umat Islam di Malaysia. Dalam fatwa ini mereka memutuskan bahwa hanya ajaran Sunni yang berdasarkan mazhab Syafi'i boleh diamalkan di Malaysia. Mereka juga menetapkan bahwa mana-mana ajaran Syiah yang bertentangan dengan ajaran Sunni tidak dibenarkan. Hampir seluruh negara bagian di Malaysia juga memiliki fatwa serupa yang melarang penyebaran ajaran Syiah. Pada tahun-tahun berikutnya, langkah-langkah keras telah diambil oleh pihak berkuasa agama untuk membendung pengaruh Syiah, termasuk serbuan ke atas majelis-majelis keagamaan Syiah dan penahanan pengikut-pengikutnya. Beberapa negeri seperti Selangor, Johor, dan Perak mempunyai undang-undang yang melarang ajaran Syiah dan menganggapnya sebagai salah satu ajaran yang sesat. Walaupun terdapat sekatan yang ketat, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa ajaran Syiah mesti diikuti oleh segelintir kecil umat Islam di Malaysia. Pengikut Syiah di Malaysia kebanyakannya beroperasi secara tertutup untuk mengelakkan sebarang tindakan daripada pihak berkuasa agama.
Kebanyakan pengikut Syiah di Malaysia adalah dari kalangan komuniti imigran atau pelajar dari negara-negara yang mempunyai mayoriti penganut Syiah seperti Iran dan Irak. Ada juga segelintir warga tempatan yang tertarik kepada ajaran ini karena pengaruh luar atau minat kepada aspek-aspek tertentu dalam ajaran Syiah, termasuk kecintaan terhadap Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan revolusi Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, gerakan Syiah mulai mendapatkan momentum di berbagai belahan dunia termasuk Malaysia. Banyak intelektual dan aktivis muslim Malaysia yang terinspirasi oleh gagasan revolusioner Khomeini, terutama terkait dengan penentangan terhadap kekuasaan otoriter dan imperialisme barat. Namun perkembangan Syiah di Malaysia, teman-teman sekalian, sering menghadapi resistensi dari pemerintah dan otoritas agama. Pada awal tahun 1980-an, pemerintah Malaysia mengeluarkan pernyataan bahwa ajaran Syiah bertentangan dengan Islam resmi negara yang bermadzhab Syafi'i. Lembaga Fatwa Nasional mengeluarkan beberapa fatwa yang menyatakan ajaran Syiah tidak diizinkan untuk diajarkan atau disebarkan di kalangan umat Islam Malaysia. Pemerintah Malaysia memiliki kebijakan yang tegas terhadap ajaran Syiah. Lembaga Fatwa Kebangsaan mengeluarkan keputusan pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa hanya Islam Sunni saja yang boleh diakui sebagai ajaran Islam yang sah di Malaysia. Dengan demikian, penyebaran ajaran Syiah dianggap sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, pihak berwenang sering mengadakan razia terhadap kelompok-kelompok Syiah, terutama pada perayaan-perayaan seperti Hari Asyura. Beberapa individu yang dianggap sebagai pengikut Syiah juga ditangkap, dan literatur yang berhubung dengan ajaran ini seringkali disita. Isu Syiah di Malaysia bukan hanya masalah agama, tetapi juga politik. Karena pengaruh Syiah sering dikaitkan dengan pengaruh politik Iran. Dan terdapat kekhawatiran bahwa perkembangan ajaran ini dapat menimbulkan ketidakstabilan baik dari segi ideologi maupun politik. Beberapa kelompok oposisi di Malaysia, terutama mereka yang berafiliasi dengan gerakan Islam progresif, kadang-kadang diserang dengan tuduhan sebagai pendukung Syiah. Tuduhan ini sering digunakan dalam konteks politik untuk mendeskripsikan lawan, meskipun dalam banyak kasus tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Di Malaysia, meskipun pengikut Syiah adalah minoritas, komunitas ini memiliki struktur dan jaringan yang cukup baik. Banyak dari mereka yang berupaya untuk menjalankan ajaran Syiah dengan cara yang tidak mencolok, mengingat tekanan dari pihak berwenang. Beberapa dari mereka juga memilih untuk melakukan praktik keagamaan mereka secara pribadi, menghindari publikasi dan kegiatan yang mencolok. Meskipun ada tekanan, terdapat sejumlah akademisi dan intelektual Malaysia yang menaruh minat dalam kajian Syiah, terutama dalam konteks sejarah dan teologi Islam. Namun kegiatan akademik ini sering kali terhambat oleh pembatasan hukum dan politik yang berlaku. Larangan terhadap ajaran Syiah di Malaysia juga menimbulkan kritik dari beberapa kelompok hak asasi manusia, baik domestik maupun internasional. Mereka berpendapat bahwa larangan ini bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi Malaysia. Selain itu, beberapa aktivis menganggap bahwa tindakan pemerintah terhadap pengikut Syiah adalah bentuk diskriminasi agama. Meskipun demikian, pemerintah Malaysia tetap teguh dengan kebijakan mereka dengan alasan untuk menjaga stabilitas agama dan politik di negara tersebut. Kesimpulannya di sini, teman-teman sekalian, bahwa sejarah Syiah di Malaysia adalah sejarah minoritas yang menghadapi berbagai tantangan meskipun memiliki
Sejarah panjang dan pengaruh dari luar, komunitas Syiah di Malaysia terus-menerus menghadapi resistensi dari pihak berwenang. Kebijakan negara yang secara resmi hanya mengakui Islam Sunni telah membatasi perkembangan Syiah di Malaysia. Namun, meskipun terpinggirkan, pengikut Syiah di Malaysia tetap ada dan terus menjalankan keyakinan mereka dengan berbagai cara, meskipun harus menghadapi tekanan hukum dari sosial. Syiah di Malaysia adalah cerita tentang sebuah mazhab minoriti yang senantiasa menghadapi cabaran dalam konteks negara yang mayoritinya penganut Sunni. Walaupun ada pengaruh Syiah yang mulai masuk melalui perdagangan dan migrasi sejak zaman Kesultanan Melaka, ajaran ini kekal di pinggiran, terutama setelah larangan resmi dikenakan oleh kerajaan dan institusi agama. Pada masa kini, Syiah masih wujud, tetapi dalam bentuk yang tertutup, menghadapi batasan yang kuat dari segi undang-undang dan sosial. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.